Ini dia tokoh terkenal yang banyak dikenal oleh masyarakat dan sampai dijadikan nama universitas. Siapakah dia kalau bukan Gajah Mada? Gajah Mada adalah tokoh Mahapatih Panglima Perang yang sangat berpengaruh dalam masa kejayaan Kerajaan Majapahit pada masa itu. Beliau lahir tahun 1291. Selain nama Gajah Mada, ia juga memiliki nama lain yaitu Jirnodara. Pada masa kejayaan Majapahit, peran besarnya itu menyatukan Nusantara. Yang dia ucapkan dalam sumpah yang paling terkenalnya yaitu Sumpah Palapa. Jasa-jasanya pun masih diagung-agungkan khususnya di wilayah Pulau Jawa. Dan banyak orang yang menganggap bahwa beliau ini adalah pahlawan zaman dahulu. Pada buku karya Muhammad Yamin yang berjudul Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara, buku ini mengisahkan tentang perjalanan Gajah Mada di Kerajaan Majapahit yang terbit pada pertama kali tahun 1945. Dari berbagai sumber, baik itu mitologi, cerita rakyat, dan buku Jawa kuno, menyebutkan kalau Gajah Mada mulai karirnya pada tahun 1313. Dan pada masa pemerintahan Sri Jaya Negara, karirnya makin menanjak karena pemberontakan Raputi yang mengangkat dari Patih menjadi Mahapatih atau Menteri Besar dan juga Amengkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkannya Kerajaan Majapahit ke puncak kejayaannya. Ada banyak versi nih tentang lahirnya Patih Gajah Mada ini. Menurut kitab Usana Jawa, dia lahir begitu aja dari buah kelapa. Dan dikisahkan juga kalau Gajah Mada ini lahir di Pulau Bali. Jadi lahirnya itu memancarkan cahaya. Mereka percaya kalau Gajah Mada ini sebagai jelmaan Sang Hyang Narayana atau Wisnu. Jadi Gajah Mada ya tidak punya ayah, tidak punya ibu, karena dia lahir begitu aja dan dia nobatkan sebagai anugerah atau yang sudah ditetapkan. Jadi ya nggak punya ayah ibu karena lahirnya dari buah kelapa. Ada yang menyebutkan kalau Gajah Mada ini adalah anak dari Dewa Brahma, salah satu dari 3 dewa utama dari umat Hindu. Setelah gede nih, Gajah Mada diambil oleh Majapahit untuk mengabdi kepada raja. Dan menurut mitos, kelahiran Gajah Mada ini sudah direstuin kelahirannya dan menyebutkan kalau Gajah Mada kelak akan menjadi orang yang hebat dan disegani. Tapi ada juga yang percaya kalau kemungkinan Gajah Mada ini adalah anak dari Gajah Pagon yang mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Gajah Pagon tidak mungkin orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari Selir Kartanegara. Karena dalam kitab Pararaton, nama Gajah Pagon ini disebutkan secara khusus. Pada saat itu, Raden Wijaya khawatir dengan Gajah Pagon yang terluka, sehingga Raden Wijaya menitipkan kepada kepala desa Pandakan. Dan dipercaya kalau setelah Gajah Pagon ini sembuh, diyakini kalau Gajah Pagon ini menikah dengan putri dari kepala desa Pandakan, sehingga lahirlah seorang anak yang bernama Gajah Mada. Dan menurut Agus Munandar dalam buku Gajah Mada Geografi Politik menyebutkan Gajah Mada mungkin memiliki eyang yang sama dengan Tribuana Tunggadewi. Bedanya Gajah Mada cucu dari istri Selir, sedangkan Tribuana Tunggadewi adalah cucu istri resmi Kartanegara. Makanya dia heran mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kartanegara, karena raja itu adalah eyangnya sendiri. Hanya keturunan Kartanegara yang dengan senang hati membuatkan catnya berupa sandi untuk menghormati para leluhurnya. Bahkan konsepsi dari Dwi Pantra Mandala ini menginspirasi Gajah Mada untuk mencetuskan sumpah palapanya itu. Tapi kenapa namanya Gajah Mada ya? Emang nggak ada namanya yang apik? Nah jadi gini, kata gajah ini mengacu pada hewan besar yang disegani hewan lainnya. Dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai vahana, hewan tunggangan dari Dewa Indra. Adapun kata Mada ini dari bahasa Jawa kuno ini artinya mabok. Nah, bisa dibayangkan jika seekor gajah itu mabok, seperti apa tingkah lakunya. Bisa sembarangan, bisa menubruk apapun yang di depannya, makanya disebut dengan Gajah Mada yaitu. Tapi kira-kira gimana bang gambaran Gajah Mada? Gambaran Gajah Mada yang populer sebenarnya itu imajinasi dari Muhammad Yamin. Nah, pada tahun 1940-an, Muhammad Yamin ini mengunjungi Triwulan, yaitu lokasi bekas kerajaan Majapahit. Ia menemukan pecahan terakota. Salah satu celengannya berupa wajah seorang pria gempal
dan berambut ikal. Berdasarkan bentuk mukanya wajah celengan itu, Yamin menafsirkan kalau mungkin itu bisa jadi wajahnya seorang Gajah Mada. Yamin kemudian menyuruh seniman yang bernama Heng Ngantung membuat lukisan seperti terakota tersebut. Hasil dari lukisannya itu dipampang di buku karyanya itu. Tapi banyak orang yang nggak percaya, netizen percaya pada zaman Hindu-Buddha itu orang yang terkenal atau berkuasa itu bukan dibuat celengan, melainkan diarcakan. Ada pula versi berbeda dari Muhammad Yamin ini, yakni hasil penelitian arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar. Dia mengilustrasikan Gajah Mada selayaknya sosok Bima dalam pewayangan, yakni berkumis melintang. Dalam media populer, Gajah Mada kebanyakan ditampilkan bertelanjang dada, memakai kain sarung, dan menggunakan senjata berupa keris. Meskipun ini mungkin benar dalam tugas sipil, pakaian lapangan mungkin berbeda. Seorang patih Sunda menerangkan seperti yang tertulis dalam Kidung Sundayana bahwa Gajah Mada mengenakan karambalang, berhias timbul dari emas, bersenjata tombak, berlapis emas, dan perisai penuh dengan hiasan dari intan berlian. Sebenarnya masih banyak gambaran versi lain, tapi itu yang paling terkenal. Dan hingga saat ini gambaran-gambaran itu semua masih jadi perdebatan dan kontroversi. Karena nggak ada yang pasti bagaimana dia lahir dan gambaran bentuk wajahnya. Tapi yang pasti dia itu melejit pas jadi bekal Bayangkara pada masa pemerintahan Prabu Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Pada masa pemerintahan Prabu Raden Wijaya ada sekitar 7 orang diangkat menjadi Dharma Putra, yaitu penghargaan khusus untuk putra terbaik negara yang telah mengabdikan kehidupannya untuk raja. Mereka adalah Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapaksa. Yang paling terkenal itu ada 2 orang, yaitu Rakuti dan Ratanca. Loh, kenapa 2 orang ini? Nanti kita akan ceritakan, simak dulu sampai akhir. Tapi sayangnya 2 orang ini meninggal tragis karena dikalahkan oleh Gajah Mada. Setelah Raden Wijaya meninggal, yang jadi raja selanjutnya itu Jayanegara. Sang Yuwaraja ditabalkan menjadi Prabu Wilwatikta Majapahit. Setelah Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana meninggalkan kita semua. Raja baru ini banyak terpengaruh oleh patih liciknya, jadi banyak pejabat dan rakyat sengsara. Jika tidak menurut maka akan dieksekusi atas nama negara. Pada masa itu, pemberontakan oleh Dharma Putra, yaitu karena terbunuhnya Rasemi. Dharma Putra menyusun rencana bersama para pejabat. Rakuti berhasil membunuh Halyayuda dan mengangkat dirinya menjadi Raja Majapahit. Dalam pemberontakan itu, hanya Ratanca yang nggak ikut karena dirinya tabib dan tidak bisa berkelahi. Dan Jayanegara berhasil diselamatkan oleh Gajah Mada. Banyak orang yang nggak setuju kalau Rakuti ini sebagai raja. Makanya Gajah Mada ini berencana untuk menggulingkan Rakuti dari tahtanya. Gajah Mada mulai merencanakan rencana dengan para pejabat dan berjanji kalau Majapahit akan menjadi lebih baik. Akhirnya mulainya pemberontakan ke kerajaan di sana. Gajah Mada menghabisi 5 anggota Dharma Putra sendirian dan juga para pendukung Rakuti. Singkatnya, Raja Jayanegara kembali berkuasa dan Majapahit pun kembali aman. Sebagai gantinya, Gajah Mada pun diangkat menjadi Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih di Kediri, menggantikan Arya Tilan yang sudah lanjut usia dan meninggal. Dari pengangkatan itu, otomatis Patih Gajah Mada ini status sosialnya menjadi naik, menjadi kaum elit di kerajaan. Dia buat jasa ke Majapahit buat naklukin Kartasedeng yang saat itu memberontak. Dan setelah itu, Gajah Mada diangkat jadi Patih Amangkubumi, menggantikan Arya Tadah yang udah sepuh dan juga sakit-sakitan. Legend Arya Tadah juga udah minta pensiun. Nah, di pengangkatan inilah Gajah Mada ini mengucapkan sumpah yang paling terkenal itu, yaitu Sumpah Palapa. Pada intinya, dia bilang kalau dia itu nggak mau menikmati kesenangan sebelum menyatukan tanah Nusantara. Yang tercatat dalam kitab Pararton, kurang lebih seperti ini nih, baca sendiri. Banyak yang mengartikan kalau Gajah Mada ini menunda semua kesenangan. Bahkan ada yang menyebutkan kalau Gajah Mada ini berpuasa, jadi nggak makan, nggak minum, dan lain sebagainya. Intinya dari Sumpah Palapa itu, Gajah Mada ini sebelum menaklukkan Nusantara tidak ingin menikmati kesenangan atau berpuasa. Bayangkan ya, sebelum menaklukkan Nusantara ini Gajah Mada nggak makan, nggak minum, tapi masih sanggup menaklukkan berbagai banyak daerah.
karena tujuan utamanya itu menguasai atau menyatukan Nusantara itu. Beda nih dengan para pejabat kita yang sudah mempunyai jabatan tapi malah bersenang-senang untuk dirinya sendiri, bukan untuk negara apalagi rakyatnya. Aduh. Walaupun banyak yang ragu dengan sumpahnya, Gajah Mada hampir saja bisa menaklukkan Nusantara. Dengan dibantu Laksamana Nala, dia mulai kampanye mengarahkan pasukan lautnya ke Tamasih yang sekarang Singapura, dan tahun 1343 bersama Arya Damar ia menaklukkan dahulu di Bali, kemudian Lombok dan sejumlah daerah di Kalimantan. Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389, Gajah Mada terus mengekspansi ke wilayah timur sampai 1357. Kendati demikian, Gajah Mada hampir menaklukkan Nusantara. Ada yang mengatakan sampai ke luar negeri seperti Filipina dan sekitarnya. Tapi kalian tahu nggak, ada dua wilayah yang nggak tersentuh oleh invasi dari Gajah Mada ini, yakni Pulau Madura dan Kerajaan Sunda, karena kedua wilayah ini mempunyai berkaitan erat dengan Naraya Sangramawijaya, atau secara umum disebut dengan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama dari Kerajaan Majapahit. Sebagaimana diriwayatkan pula dalam Kidung Panji Wijayakrama. Meski peran Gajah Mada di Majapahit sangat melegenda, namun akhir riwayat dari Gajah Mada ini masih simpang siur, belum bisa dipastikan kemana perginya Gajah Mada ini. Arkeolog Universitas Indonesia Agus Munandar dalam Gajah Mada Biografi Politik menulis, ada berbagai sumber yang mencoba menjelaskan akhir hidup Gajah Mada. Sumber pertama adalah Kakawin Negara Kretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Ini Gajah Mada meninggal secara wajar. Dan dari cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan menarik diri setelah peristiwa bubat dan memilih hidup sebagai petapa di Madakaripura di pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki pegunungan Bromo Semeru. Di wilayah Probolinggo ini memang terdapat air terjun bernama Madakaripura. Di balik air terjun yang mengguyur Bakti Rai itu terdapat deretan ceruk dan satu gua yang cukup menjorok dalam, dan dipercaya dulu Gajah Mada menjadi petapa yang menarik diri dari dunia ramai sebagai wanaprasta hingga akhir hayatnya. Adapun cerita dari Kidung Sunda kalau Gajah Mada ini sebenarnya tidak meninggal. Kidung ini menceritakan sebenarnya Gajah Mada ini moksa. Dia moksa di halaman kepatihan kembali ke Kayangan. Namun Agus Aris Munandar menyatakan bahwa akhir kehidupan Gajah Mada lenyap dalam uraian ketidakpastian karena dia malu dengan pecahnya tragedi di Bubat. Selanjutnya, menurut Agus bisa ditafsirkan bahwa Gajah Mada memang sakit dan meninggal di kota Majapahit atau di area Karsian yang tak jauh dari sana. Dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa Perang Bubat tahun 1357 bermula saat Prabu Hayam Wuruk mulai melakukan langkah-langkah diplomasi dengan hendak menikahi Dyah Pitaloka Citrasmi sebagai permaisuri. Lamaran Prabu Hayam Wuruk pun diterima pihak Kerajaan Sunda, dan rombongan besar Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung itu. Gajah Mada yang menginginkan Sunda takluk memaksa menginginkan Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit. Akibat penolakan pihak Sunda mengenai hal ini, terjadilah pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat, yang saat itu menjadi tempat penginapan rombongan Sunda. Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayah dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Akibat peristiwa itu, langkah-langkah diplomasi Hayam Wuruk gagal dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya karena dipandang lebih menginginkan pencapaiannya dengan jalan menaklukkan invasi militer, padahal hal itu tidak boleh dilakukan. Kurang lebihnya itu kisah dari Gajah Mada. Jika ada salah kata atau cerita yang kurang pas, bisa kalian benarkan melalui kolom komentar. Sampai jumpa di cerita Nusantara berikutnya.